Saya sampaikan siap, Pak. Oke manusia akal sehat. Kali ini kita akan mengulik fakta pinggir jurang, mengingat hal ini menjadi isu panas sejagat raya Indonesia maupun luar negeri. Oke gas. Sejarah kepemimpinan suatu bangsa tidak hanya diwarnai oleh prestasi dan pencapaian, tetapi juga oleh kontroversi dan skandal yang membentuk arah politiknya. Di Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Jokowi, berbagai kebijakan besar telah membawa perubahan signifikan. Namun, di balik kemajuan tersebut, tak sedikit kontroversi yang mencuat, mulai dari dugaan pelemahan lembaga anti korupsi hingga politik dinasti yang menimbulkan perdebatan panjang. Ulasan ini akan mengupas tuntas skandal politik besar yang terjadi selama era Jokowi, lengkap dengan data, fakta, dan dampaknya terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Apakah ini sekadar strategi politik atau tanda kemunduran demokrasi? Mari kita telaah lebih dalam. Politik dinasti dan nepotisme. Keterlibatan keluarga dalam politik. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi dituduh membangun politik dinasti. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam pemilu 2024 bersama Prabowo Subianto, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang memungkinkan kandidat di bawah usia 40 tahun mencalonkan diri jika pernah menjabat sebagai kepala daerah. Selain itu, menantunya, Bobi Nasution, berencana mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara, sementara putra bungsunya, Kaisang Pangarep, diproyeksikan menggantikan Gibran sebagai wali kota Surakarta. Kritik terhadap demokrasi. Langkah-langkah ini memicu kritik luas, dengan tuduhan bahwa Jokowi mengabaikan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat demi kepentingan keluarga. Majalah Tempo menyoroti bahwa politik dinasti Jokowi berpotensi merusak demokrasi di Indonesia. Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Revisi Undang-Undang KPK. Pada tahun 2019, pemerintah Jokowi mengesahkan revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan independensi lembaga tersebut. Perubahan ini mencakup pembentukan Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Presiden dan pembatasan kewenangan penyadapan. Langkah ini menuai protes luas dari masyarakat sipil dan aktivis anti korupsi. Proyek Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Penundaan dan masalah pendanaan, proyek ambisius Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur menghadapi berbagai hambatan. Awalnya direncanakan selesai pada 17 Agustus 2024, proyek ini mengalami keterlambatan signifikan. Masalah infrastruktur, bangunan yang belum selesai, dan kurangnya investasi swasta menjadi tantangan utama. Presiden terpilih saat itu, Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen yang terbatas terhadap kelanjutan proyek ini, menimbulkan ketidakpastian mengenai masa depan IKN. Mungkin kita semua masih ingat pernyataan Jokowi bahwa ada 167 investor yang mengirimkan Letter of Intent, LOL, untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Nusantara, LOL sendiri merupakan sebuah dokumen tertulis yang berisikan niat dan kesepakatan awal suatu pihak untuk melakukan bisnis dengan pihak lainnya. Namun ucapan pemerintahan terbukti hoax hingga saat ini, mengingat pembangunan Ibu Kota Nusantara tersendat karena anggarannya diblokir oleh Kementerian Keuangan. Dan masih ingatkah kalian saat Gibran Rakabuming saat debat Pilpres? Gibran mengungkap jika nanti dirinya dan Prabowo terpilih dalam Pilpres 2024, tak seluruh biaya pembangunan hingga infrastruktur bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Salah satu contohnya, pembangunan IKN yang ditargetkan hanya memangkas APBN sebesar 20% dan sisanya menggunakan investasi swasta. Enggak semua harus menggunakan APBN. Contoh, pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, kata Gibran. Anak dan bapak sama-sama kompak ya. Kekhawatiran lingkungan dan sosial. Selain masalah teknis dan pendanaan, proyek ini juga menghadapi kritik terkait dampak lingkungan dan sosial, termasuk potensi kerusakan ekosistem dan pemindahan komunitas lokal. Kita tahu dalamnya partai seperti apa saja. Partai-partai seperti apa saja. Ingin mereka menuju kemana, saya juga enggak.
Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada. B. Dari intelijen di Polri ada. B. Dari intelijen di TNI saya punya KIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Penggunaan informasi intelijen untuk kepentingan politik. Pernyataan publik Jokowi. Pada Mei 2023, Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya menerima informasi dari lembaga intelijen mengenai arah langkah partai politik menjelang pemilu 2024. Pernyataan ini memicu kontroversi dan kritik bahwa ia menyalahgunakan informasi intelijen untuk kepentingan politik pribadi atau partainya. Reaksi publik dan oposisi. Banyak pihak menilai tindakan ini sebagai bentuk intervensi yang tidak etis dalam proses demokrasi dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap netralitas lembaga intelijen. Tuduhan korupsi dan penegakan hukum yang dipertanyakan. Nominasi sebagai pemimpin korup. Pada Desember 2024, Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCR, memasukkan Jokowi dalam daftar finalis Person of the Year in Organized Crime and Corruption. Meskipun tidak ada bukti konkret yang mengaitkannya langsung dengan tindakan korupsi, kritik muncul terkait pelemahan KPK dan dugaan manipulasi institusi negara selama masa kepemimpinannya. Penangkapan pejabat oposisi. Penangkapan Hasto Kristianto oleh KPK juga menimbulkan spekulasi tentang motif politik di balik penegakan hukum tersebut, mengingat posisi PDIP sebagai partai oposisi utama pada saat itu. Kasus Tom Lembong dan dugaan penyimpangan kebijakan ekonomi. Kritik terhadap pengelolaan investasi. Thomas Lembong, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sempat mengkritik kebijakan investasi Jokowi yang dianggap terlalu berpihak pada investor asing dan mengabaikan kepentingan nasional. Ia menyoroti ketimpangan dalam pemberian insentif serta potensi dampak jangka panjang terhadap ekonomi lokal. Kontroversi dalam sektor properti dan infrastruktur. Lembong juga mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan dalam kebijakan infrastruktur, termasuk proyek-proyek yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang dekat dengan pemerintahan Jokowi. Hal ini memicu kekhawatiran terkait praktik monopoli dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan proyek nasional. Dari kritik itulah sehingga Bapak Tom Lembong ditangkap oleh KPK yang kita tahu sendiri kasus Tom Lembong sangat janggal, di mana kasus 9 tahun lalu diangkat kembali dengan tuduhan kasus impor gula. Duh mirisnya negeriku.